Presiden Jokowi bermanuver meloloskan anak bungsunya menjadi kandidat wakil gubernur Jakarta, mengulang pemilihan presiden. Saya Bagja Hidayat dan inilah opini Tempo. Kritik bertubi-tubi kepada Presiden Joko Widodo karena cawe-cawe dalam pemilihan presiden tak membuatnya surut. Setelah mengantarkan anak sulungnya menjadi wakil presiden, ia kini menempuh segala cara memuluskan anak bungsunya, Kaisang Pangarep, menjadi calon wakil gubernur Jakarta dalam pemilihan kepala daerah 27 November nanti. Jika jagoan Jokowi dalam pemilihan presiden adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Jakarta ia menunggangi politikus Partai Golkar Ridwan Kamil. Mantan Gubernur Jawa Barat itu ia jagokan menjadi calon gubernur dan Kaisang ia plot sebagai wakilnya. Namun, menurut survei, tokoh paling populer memimpin Jakarta sejauh ini masih Anies Baswedan. Popularitas Ridwan Kamil bahkan kalah dibanding mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama. Hasrat Jokowi pun akan terganjal oleh Anies Baswedan, rival utama Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden lalu. Seperti usahanya menjegal Anies Baswedan dalam pemilihan presiden, temuan Tempo menyebutkan Jokowi tengah membujuk elit Partai Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa agar tak mengusung mantan Gubernur Jakarta itu kembali menjadi Jakarta 1. Kepada mereka, Jokowi dan para pesuruhnya menjanjikan kursi kabinet di pemerintahan Prabowo atau penggantian biaya pemilihan umum yang lalu. Skenario cawe-cawe kepala negara dalam pemilihan presiden tampaknya bakal terulang dalam pemilihan kepala daerah. Pada akhir Mei lalu, Mahkamah Agung mengubah peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang batas usia kepala daerah. Peraturan KPU mematok usia minimal menjadi gubernur 30 tahun. Hakim Agung mengubahnya menjadi 30 tahun saat pelantikan. Perubahan itu membuka jalan politik Kaisang Pangarep yang genap berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024. Dalam pemilihan presiden lalu, ipar Jokowi yang menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengubah Undang-Undang Pemilu agar Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi yang belum cukup umur, bisa menjadi kandidat wakil presiden. Setelah itu, Jokowi mengarahkan pemilih mencoblos anaknya melalui aparatur negara hingga pemberian bantuan sosial di masa kampanye. Cawe-cawe Jokowi itu membuat Prabowo Gibran membukukan kemenangan 58%. Semestinya, Partai Gerindra tak manut pada skenario Jokowi. 4 bulan lagi, Prabowo Subianto resmi menjadi presiden. Pengaruh Jokowi pun akan surut setelah itu. Mendukung pasangan Ridwan Kamil Kaisang Pangarep merupakan wujud kekalahan pamor Prabowo Subianto. Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat itu hendaknya membuktikan ia bukan boneka Jokowi. Namun, alih-alih mengajukan calon sendiri, sebagian politikus Gerindra justru tunduk kepada kehendak Jokowi. Sikap minimalis mereka patut disayangkan. Membiarkan skenario Jokowi di Jakarta melenggang asalkan kader mereka tak diganggu dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat. Gerindra hendak mengusung mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, menjadi calon gubernur provinsi itu. Perilaku elit yang bersekongkol memainkan hukum dan menodai pemilu kian menguatkan praktik politik kartel. Menurut Kusgido Ambardi, ilmuwan politik dari Universitas Gadjah Mada, dalam bukunya Mengungkap Politik Kartel, ada 5 ciri kartel dalam sistem kepartean sejak reformasi 1998, yaitu hilangnya ideologi, sikap permisif pembentukan koalisi, absennya oposisi, pengabaian hasil pemilu, dan elit partai bertindak kolektif dalam manuver politik. Para kartel pemilik partai dan elitnya kini tunduk kepada Jokowi karena mereka terperangkap berbagai kasus hukum. Akhirnya yang terjadi adalah pragmatisme dua lapis. Yang pertama, mereka mengambil untung dengan mempertahankan praktik kotor politik kartel. Yang kedua, mereka menikmati dukungan sumber daya negara yang disediakan Jokowi yang tengah mempertahankan kekuasaan lewat nepotisme. Hubungan mutualisme partai politik dengan penguasa tanpa etika seperti Jokowi tercermin dalam koalisi dan persekongkolan pemilihan kepala daerah.
Tanpa malu dan merasa bersalah, mereka mengusung Kaisang Pangarep, pemuda yang tak punya pengalaman politik dan birokrasi, bertarung dalam pemilu. Kerusakan sistemik itu akan meluas. Dalam pemilihan presiden, publik yang tak setuju dengan perilaku lancung Jokowi tak berdaya akibat manipulasi dan persekongkolan jahat kartel politik. Pilkada tampaknya hanya akan mengulang kisah kelam itu. Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di majalah.tempo.co.